Ya, halo followers, welcome, selamat datang di Popo on the Radio, Madly Inspiring. Ini adalah episode ke-1923. I'm your host, Popo Kosen, dan seperti biasa selama 1 jam ke depan, gue akan cerita ada apa aja di dunia di 24 jam terakhir sambil muterin lagu-lagu yang enak buat kamu. Dan kalau kamu nonton ini di YouTube, gue tulis lagunya di description di bawah ya, soalnya biar nggak kena copyright. Anyway, it's a great day today, especially buat TikTok, karena ternyata mereka nggak dihack. Ya, kalau lo nggak pernah dengar mereka dihack, ya nanti kita akan bahas ini ya di Popo on the Radio. And a great day juga buat pecinta Liga Champions, soalnya Liga Champions is back. And nanti malam juga ada big match lagi antara Liverpool, Napoli, dan Bayern Munchen Inter ya. Tapi udah, kita mulai dulu aja Popo on the Radio-nya dengan lagu pertama dari Taylor Swift. Ada All Too Well di Popo on the Radio, Madly Inspiring. Ya, welcome back di Popo on the Radio, Madly Inspiring. Dan sebuah grup hacker itu mengklaim kalau mereka telah berhasil menghack TikTok dan mengekspos source code-nya TikTok dan user datanya mereka. Nah, TikTok tapi mereject, mereka menyangkal kabar ini, mereka menyangkal kalau TikToknya ini aman, tidak berhasil di ini, dan udah TikToknya cuman bilang gitu sih, nggak memberi informasi lebih lanjut. Tapi si hacking grupnya ini namanya si Against the West itu bilang kalau mereka berhasil mengambil data sebanyak 790 giga data dan juga lebih dari 2 miliar record dari usernya TikTok ini. Dan mereka juga mengklaim kalau mereka telah mengambil data dari WeChat juga, nggak cuman dari TikTok. Dan, WeChat sendiri juga tidak memberikan komentar untuk beritanya ini. Dan memang TikTok ini lagi dari dulu kan lumayan sering diserangnya karena mereka dianggap memata-matai pemerintah Amerika Serikat dan disuruh oleh pemerintah China. Jadi, ya memang lagi banyak diterpa masalah sih TikTok. Walaupun dari sisi user segala macam tambah banyak aja ya orang yang main TikTok. Tapi udah, kalau ada update soal ini gue akan cerita. Kalau WeChat ngebales juga gue akan cerita. But now we have Frequency dari Sandy Sondoro. Enjoy. Salah satu penyakit yang kalau kita kena itu selain nggak bisa sembuh dan menyebalkan banget, mengganggu hidup kita banget, itu adalah diabetes atau kencing manis. Dan ini bisa terjadi kalau kamu nggak menjaga asupan gula kamu. Nah, kalau kamu suka minum yang manis-manis tapi takut sama diabetes, mendingan ganti gula kamu dengan gula tes atau gula 0 kalori yang tidak menyebabkan diabetes. Nah, langsung aja beli gula tes ini di radio yang nayangin Popo on the Radio ini maupun di online merchant andalan dan favorit kamu. And now kita balik ke lagu di Popo on the Radio, ada Between Us dari Little Mix. Enjoy. Welcome back di Popo on the Radio, Madly Inspiring, dan masih aura-aura Emmy Awards ya. Kan ada Emmy Award ini dibagi dua nih, ada yang ditayangin di prime time dan ada yang masuk di Creative Award. Nah, serial animasi di Netflix yang diangkat dari League of Legends video game yaitu Arcane itu berhasil menang award untuk Outstanding Animated Program. Dan mereka jadi tahun ini sudah memenangkan 4 trofi award untuk animasi. Dan ini mencetak sejarah ya, karena si Arcane ini adalah serial streaming pertama yang berhasil memenangkan Emmy Award untuk nominasi. Jadi sebelumnya tuh nggak ada yang serial streaming, adanya yang ditayangin di TV. Nah, ini mencetak rekor dan tentu aja selain itu juga mencetak sejarah sebagai serial yang diangkat dari video game pertama yang berhasil menang award. Dan memang banyak, gue belum nonton Arcane sih, karena gue kan sebenarnya nggak main League of Legends ya. Jadi gue kayak rada nggak peduli gitu sama Arcane. Tapi banyak teman gue yang bilang kalau Arcane ini bagus, dan bahkan beberapa teman gue ada yang setelah nonton Arcane ini jadi invested, jadi pengen buat ngikutin League of Legends. Apalagi League of Legends mau ngeluarin game baru kan, Project L, yang game fighting gitu tapi karakternya adalah karakter-karakter dari League of Legends. So maybe setelah menang Emmy ini kalau nanti ada waktu gue coba nonton deh. But now kita balik ke lagu, ada Wait dari Florida di Popo on the Radio, Madly Inspiring. Gue masih ingat musim lalu waktu City ini masuk ke Champions League Final. 2 musim lalu waktu masuk ke Champions League Final, pada bilang wah ini yang bikin City nggak bisa juara Liga Champions nih karena mereka nggak punya
striker. Dan musim lalu juga mereka kalah sama Real Madrid kan, dan banyak yang bilang, wah ini nggak punya striker. Mereka bikin peluang, tapi nggak punya striker dengan naluri membunuh nih setelah nggak ada Aguero. Nah, setelah musim ini dapat Erling Haaland, banyak yang bilang kalau wah kali ini City pasti juara champion. Soalnya udah punya Erling Haaland yang naluri membunuhnya itu gila banget. Di Premier League aja dia baru main 6 kali tapi udah 10 gol kan. Dan 2 pertandingan berturut-turut hat-trick gitu. Nah, tapi Pep Guardiola di press conference Champions League memperingatkan pemain-pemainnya kalau mereka tidak bisa hanya mengandalkan Erling Haaland untuk membawa mereka juara Liga Champions. Nah, Pep bilang kalau semua tergantung sama Haaland maka kita nggak akan bisa juara Liga Champions. Kalau kita pengen juara Liga Champions, kita harus juara sebagai tim. Nggak boleh cuman ngandelin Haaland sendiri. Ya menurut gue ini adalah ucapan yang sebenarnya lumayan standar ya. Pelatih harusnya ngomong kayak gini, tapi menurut gue tetap perlu diomongin sih. Soalnya kadang sebagai pemain olahraga, sebagai atlet olahraga dulu waktu sekolah, memang kadang ada hal-hal yang kalau diomongin sama pelatih yang walaupun kita udah tahu tuh, tapi karena pelatihnya ngomong terus bikin kita jadi keingat. Karena kadang kita suka lupa ya, manusia itu kan gampang lupa. So, bagus sih Pep ngomong gini. Gue pribadi memprediksi City juara Liga Champions sih, tapi ya kita lihatlah, musim masih panjang. And now ada Girl of My Dreams dari Juice WRLD and Suga BTS. Ya balik lagi di Popo on the Radio Madly Inspiring, dan di negara Iran itu kan ada peraturan baru yang mengharuskan perempuannya pokoknya diatur lah menggunakan hijabnya tuh seperti apa. Jadi harus sesuai pemakaian hijabnya, dan pemerintah Iran berencana untuk lebih memperketat peraturan ini dan lebih serius dalam menangani pengawasannya, karena mereka berencana untuk menggunakan software facial recognition atau pengenalan wajah, sehingga nanti kalau perempuan-perempuan yang hijabnya nggak sesuai ini akan terekam di CCTV atau apa dan bisa langsung terdeteksi ya, identitasnya dia ini siapa. Menurut gue ini canggih banget sih, dan gue baru tahu kalau ternyata di Iran itu pemerintahnya udah punya data biometrik untuk semua penduduknya dia. Jadi data biometrik ini di dalamnya ada scan iris matanya dia, terus ada sidik jari, kemudian ada foto wajahnya dia. Jadi ini biometrik, KTP biometrik, gila ya. Kita baru iKTP, tapi ini Iran udah sampai biometrik iKTP men. So ya gitu sih, dan tentu aja ada banyak yang protes lah. Pokoknya ini peraturan masih jadi perdebatan di Iran. And now kita balik ke lagu, ada Tak Perlu Ada Senja dari Suara Kayu dan Firsa Besari di Popo on the Radio. Sekarang ini penyakit diabetes sudah mulai menyerang orang-orang yang masih muda men. Contohnya teman gue ada beberapa yang masih muda, seumuran sama gue ya, di 30-an awal gitu, dan mereka udah kena diabetes. Dan diabetes ini kayak tadi gue bilang kan gak enak banget ya kalau sampai kena ini. Jadi salah satu cara paling gampang adalah dengan mengurangi konsumsi gula kamu, gak minum yang manis-manis. Tapi kalau kamu masih pengen minum yang manis, solusinya udah ada, yaitu Gulates, gula 0 kalori yang tidak menyebabkan diabetes. Nah, kamu bisa beli langsung Gulates ini di radio yang nayangin Popo on the Radio maupun di online merchant favorit kamu. Search aja Gulates gitu. Oke? And now kita balik ke lagu, ada 6 dari Marshmello and Khalid di Popo on the Radio. Dulu di tahun 2020 waktu ada COVID-19 ya, Warner Brothers itu memutuskan untuk mengadakan event online yaitu DC Fandom yang merupakan versi online dari acara mereka atau presentasi mereka untuk memamerkan film-film terbarunya. Jadi tahun 2020 itu waktu itu dipakai untuk menayangkan trailer dari The Suicide Squad sama The Batman. Terus tahun lalu di 2021 juga balik lagi dengan banyak trailer dan banyak teaser trailer dari film-film DC. Ada Shazam, ada Black Adam, pokoknya balik lagi lah. Nah, tapi tahun ini, di tahun 2022, setelah offline event sudah kembali, nah Warner Brothers mengumumkan kalau tahun ini DC Fandom itu tidak akan diadakan karena diganti dengan acara yang offline, yang menurut gue make sense. Karena kalau udah bisa offline ya udahlah, yang diupload di online ya event offline-nya itu kan, karena offline masih better gak sih dibanding online, karena lu bisa denger reaksi penonton segala macam kan. And
Warner Brothers sendiri juga sebenarnya budget marketingnya mereka udah mulai menurun kan, makanya ada beberapa film yang ditunda ke tahun depan, bukan gara-gara filmnya nggak beres, tapi udah nggak ada budget buat memarketingkan film itu, jadi nggak pengen kepecah lah marketingnya. So tahun ini nggak ada DC fandom, tapi ya nggak apa-apa karena offline is better, ya kan? And now kita balik ke lagu, ada Stranger dari Love di Popo on the Radio. And that's it followers buat Popo on the Radio hari ini. Thank you banget buat yang udah ngedengerin. Jangan lupa sosial media kita ada di facebook.com/popotr, Twitter dan Instagram di @popoonradio, dan nomor WhatsApp di 0877 16 16 13 13. Please dengerin podcast gue, bantu gue ya. Dengerin Tiang Jauh sama Off the Record tiap hari Selasa dan Kamis di YouTube Popo on the Radio maupun di Spotify Off the Record. And lagu terakhir dari Joji, ada Glimpse of Us di sini Popo Kusen. Terima kasih udah mendengarkan. Matur nuwun wis ngrungokno. Thank you for listening and I'll see you when I see ya.